Pak. Terima kasih Pak Anam. Jadi, mohon maaf saya menghadap Pak Anam dalam rangka ini salah satu tugas saya untuk mencari informasi atau dalam tanda kutip wawancara ya Pak. Wawancara untuk terkait tugas saya sebagai PJJ. Ini terkait dengan pengambilan keputusan Pak Anam selaku kepala sekolah di SMP 1 Solo ini. Oke, siap. Semoga terima kasih sekali lagi sudah dikasih kesempatan untuk bertemu menghadap ke Pak Anam terkait wawancara ini. Langsung ke Pak Anam ya. Oke, untuk pertanyaan pertama. Terkait tentang apa ini? Ini terkait tentang kepemimpinan tadi Pak. Pengambilan keputusan terkait dengan adanya dilema etika. Cara-cara untuk mengambil keputusan Pak Anam selaku kepala sekolah apabila ada permasalahan itu memutuskan pengambilan keputusan itu seperti apa? Oke, jadi kita jawab sesuai dengan apa yang kita lakukan di sekolah saya. Oke, bagaimana pengalaman Pak Anam selaku kepala sekolah seperti apa nanti mohon diceritakan gitu. Oke. Pak Anam insya Allah sudah mengerti atau paham terkait dengan dilema etika maupun juga moral Pak ya. Insya Allah. Oke, insya Allah. Terkait dengan hal tersebut Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Menurut saya, kasus dilema etika itu harus kita inventarisasi dulu masalah-masalah yang ada. Jika permasalahan itu muncul karena memang harus ada kebijakan dari kepala sekolah, maka itu menurut saya masuk golongan dilema etika. Jika nanti ada hal-hal yang melanggar dengan undang-undang atau permen, itu mungkin arahnya ke rujukan moral. Oh, gitu. Ya, artinya kalau dilema etika itu pilihan teman-teman. Ya, tidak ada kesalahan, ya, tidak ada salah. Gitu. Antara satu dan yang lain itu mungkin imbang permasalahannya. Kemudian kita harus dilema dalam menentukan hal itu bagaimana sikap kita sebagai kepala sekolah sehingga tidak ada masalah di belakangnya. Oh, gitu. Terus selanjutnya Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak di SMP Solo Puro ini Pak ya? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua seperti yang tadi yang disampaikan, kalau nanti kasusnya itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ini cara Bapak menjalankan pengambilan keputusannya itu seperti apa? Tentu saya secara pribadi dan atas-nama kepala sekolah mengambil yang tidak punya risiko, sehingga nanti kebijakan kita itu kalau bisa zero problem, tidak ada masalah apapun di belakangnya, dan jangan sampai juga melanggar pada undang-undang dan permen yang sudah ada di pemerintahan. Tadi pun sudah mengambil keputusan jadi bagaimana agar terdapat keputusan zero problem. Iya. Nah, terus langkah-langkah atau prosedur yang Bapak bisa lakukan untuk agar mendapatkan pengambilan keputusan seperti zero problem itu selama ini yang Bapak lakukan? Biasanya kami itu menggali informasi, kemudian mempelajari, coba mencari solusi dengan tentu mencari solusi itu kita melibatkan seluruh staf yang ada di sini, stakeholder yang ada di sekolah. Setelah itu baru kita mengeksekusi dan kedepannya kita harus mengevaluasi tentang hal itu nanti. Dan itu insya Allah yang selama ini kita lakukan dan tidak ada masalah karena memang kita ini solid di stakeholder kita. Selanjutnya Pak, tentunya kan ada dalam pengambilan keputusan itu ada hal-hal yang dianggap efektif. Nah ini Bapak selama ini itu yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada saat kasus-kasus dilema terjadi itu apa saja? Di antaranya tentang siswa ini, kedisiplinan siswa yang sudah mendekati ambang aturan dari sekolah yang harus kita tentukan anak ini dipertahankan atau nanti kita kembalikan pada orang tuanya. Lalu alhamdulillah dengan kondisi yang sulit dengan GTK, dengan stakeholder itu sangat positif sehingga keputusan itu sangat efektif kita lakukan pada anak-anak. Itu antaranya itu. Tentunya juga ada tantangannya Pak. Ya pasti. Kalau tantangannya dalam kasus-kasus seperti itu, pada saat mengambil keputusan tantangan yang mungkin Bapak alami pada saat harus menentukan itu tantangannya.
tadi itu tentang siswanya, Yeah. nah kedisiplinan siswa itu biasanya di akhir, setelah nanti di akhir pembelajaran, di akhir tahun itu kan ada kenaikan kelas. Yeah. Nah, di kenaikan kelas itulah kita sangat dilema sekali antara anak ini kita naikkan apa kita pertahankan. Satu sisi kita sudah ada pembelajaran 9 tahun, anak-anak yang harus mendapat pembelajaran. Di sisi lain, memang kita harus ngopeni anak ini supaya menjadi baik. Dan memang sekolah itu ada bahasa, sekolah itu memang bengkel dari anak-anak itu. Jadi tidak anak itu mudah dikeluarkan gitu. Sehingga itu diantaranya tentang tadi itu yang berhubungan dengan tadi itu yang kadang-kadang kita jalan. Kemudian ada lagi misalnya bagaimana kondisi sekolah kita seperti ini, ini sekolah kecil, cara menggali dana komite itu juga kita kadang dilema. Kita mau menggali dana komite, nanti jangan-jangan anak-anak kita itu nanti nggak ada dan seterusnya. Sehingga dari tenaga pendidikan itu sampai hari ini kami juga masih mempertahankan, belum mampu menaikkan kesejahteraan pada teman-teman yang ada di itu tenaga pendidikan itu. Bisa ada kendala-kendala seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini selama ini apakah Bapak memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian masalah kasus dilema ini? Apa Bapak langsung menyelesaikan di tempat, berarti mungkin ada kasus dilema etika, kemudian langsung diselesaikan di tempat, atau nanti ada jadwal-jadwal tertentu dirembukkan dan sebagainya? Oke. Seperti di awal pertanyaan tadi itu, kami menginventarisasi. Jadi tentu masalah itu tidak langsung kita tangani. Nanti efeknya malah jadi bermasalah. Sebab untuk menentukan masalah dilema etika itu harus melibatkan semua orang. Tidak bisa kelas-kelas itu kemudian memutuskan. Sehingga kita punya timetable, kita punya jadwal waktu untuk kapan harus memutuskan itu, dan sesuai dengan aturan awal tadi itu. Langkah-langkah tadi itu menginventarisasi, kemudian mencari solusi dan seterusnya. Jadi tetap ada waktu tersendiri untuk menentukan itu. Tidak itu ada masalah kemudian langsung kita tanggapi sendiri, kita berkebijakan sendiri, tidak seperti itu. Itu yang kami lakukan seperti itu. Adakah faktor-faktor atau mungkin seseorang yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya tentu kami tidak bisa berbuat sendiri. Tentu situ ada wakil kepala sekolah, ada urusan kurikulum, ada urusan rumah dan seterusnya. Di 4 urusan itu kita libatkan dari tadi itu mencari solusi dari itu. Nah itu diantara orang-orang yang terlibat di situ. Tetapi kita meninggalkan Bapak Ibu berkesan yang lainnya. Dan faktor yang paling utama, sangat beruntung di sekolah kita ini kerjasama, saling menolong antar dan inter, antar GTK itu sangat solid. Sehingga alhamdulillah ketika ada masalah-masalah yang baik berkenaan dengan etika dilema atau masukan atau rujukan moral, itu semuanya bisa dengan smooth. Pak, terakhir nih Pak, dan pertanyaan terakhir dari semua hal yang Bapak sampaikan nih ini tadi, ya mungkin pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pada saat terjadi dilema etika itu pengalaman yang secara pribadi selaku manusia dan sekaligus sebagai kepala sekolah, tentu saya sangat bangga dan berterima kasih dengan stakeholder yang ada di sini. Pelajaran yang bisa saya peroleh, terutama saya harus lebih berhati-hati bertindak dalam memutuskan kebijakan-kebijakan. Itu. Yang kedua, secara kelembagaan sekolah kita ini dengan seperti itu, alhamdulillah kondisinya sangat kondusif sekali, sehingga masalah-masalah baik yang ada di dilema etika maupun yang dibutuhkan moral itu semuanya bisa terlaksana dengan baik, bisa terlatasi dengan baik. Itu yang kita lakukan. Terima kasih Pak Anam. Sudah selesai. Cukup. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sudah sukses. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMP Negeri 1 Laren. Terima
terima kasih Pak Said sudah diberi kesempatan untuk bisa bertemu dan silaturahmi di SNPN 1 Laret. Ini Pak Said, saya dari GP ini ketemu dengan termasuk wawancara dengan Pak Said sebagai tugas dari kami peserta GP ini untuk wawancara terkait dengan bagaimana nanti Pak Said itu mengambil keputusan di sekolah ini kalau ada dilema etika atau sama ini. Terima kasih sudah dipercaya, mudah-mudahan saya bisa memberikan yang diharapkan. Langsung kemauan gitu lagi. Kalau Pak Said kan sudah pernah mendengar atau mengetahui, insya Allah sudah mengetahui tentang dilema etika dan rujukan moral. Terkait dengan tersebut Pak Said, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, pemahaman saya terkait dengan dilema etika itu kan berarti kaitannya dengan etik atau moral atau perilaku yang mungkin akan timbul dari anak-anak didik kita, dari teman-teman guru kita. Nah, untuk mengetahui apakah ini merupakan bagian dari etik atau tidak, tentu kita akan memahami terlebih dahulu sesungguhnya ini termasuk etika atau tidak. Dan kemudian etik ini kan kadang-kadang menimbulkan persoalan itu persoalan pemecahan, sehingga akan menjadi sebuah permasalahan dilema ketika ada dua pengambilan keputusan bahwa ini nanti akan mengandung sama-sama dua penyelesaian, kemudian mengandung ini pengambilannya itu di bagian yang mana. Misalnya ini terkait dengan moral, yang satu terkait dengan masalah kesuksesan dalam melaksanakan kegiatannya, tetapi ini ada pelanggaran etik, sehingga harus diketahui terlebih dahulu persoalan yang mendasar apa, kemudian ending akhirnya apa. Tentu kedua-duanya akan diambil yang paling menguntungkan dan tidak menimbulkan persoalan. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ketika menghadapi dua kasus yang sama-sama punya kepentingan, sama-sama menguntungkan, tentu dalam hal mengambil keputusan, saya selaku kepala sekolah akan melibatkan stakeholder yang ada untuk meminta pendapat masing-masing stakeholder untuk mengambil manakah kemudian keputusan yang kita ambil. Tentu alasan-alasan yang terbaiklah yang kemudian nanti kita pilih. Jadi ketika ada dua persoalan yang sama-sama menguntungkan dan harus diambil salah satu keputusan, maka pihak-pihak yang berkepentingan kita libatkan, terutama misalnya ketika menghadapi persoalan yang berkaitan dengan misalnya pengambilan keputusan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sarana prasarana misalnya, maka yang utama adalah yang berkaitan langsung dengan sarana prasarana. Kalau nanti kaitannya dengan kesiswaan, tentu nanti yang berkaitan langsung dengan kesiswaan terlebih dahulu. Setelah itu nanti kemudian kita lakukan diskusi bersama dengan seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Terima kasih. Untuk selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Ya, tentu yang dibutuhkan adalah sesungguhnya ini mengulang pertanyaan sebelumnya, yaitu yang sebelum kita lakukan itu yang pertama kita melakukan
dialog face to face bagi orang-orang yang paling berkepentingan terlebih dahulu. Setelah itu nanti kemudian kita lakukan dengan cara diskusi rapat bersama itu. Jadi setelah itu kita ambil keputusan secara bersama-sama. Saya pikir pertanyaan yang ini agak singgungan. Ya, lanjut silakan. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi sesuatu yang paling efektif untuk penentuan pengambilan keputusan. Untuk dilema efektif yang menyangkut etik yang muncul dari siswa, maka yang paling efektif yang pertama adalah kita libatkan terlebih dahulu penyelesaiannya oleh wali kelas. Nah, ketika wali kelas itu menghadapi satu persoalan buntu dalam hal penyelesaiannya, maka kemudian wali kelas harus dibawa ke guru BK untuk ikut menyelesaikannya. Nah, kemudian ketika hal tersebut tidak bisa diselesaikan, tentu nanti kita akan bahas bersama. Tentu hal yang menyangkut dengan etik yang ada kaitannya dengan siswaan, manakala itu tidak bisa diselesaikan, maka kita harus melibatkan orang tua dalam hal ini untuk dapat dipahami orang tua untuk mengambil penyelesaian terkait dengan etik siswa. Tetapi nanti kalau menyangkut etika yang ada di sesama rekan guru, maka pengambilan keputusan yang efektif adalah yang pertama kita harus dialog terlebih dahulu kepada yang bersangkutan hal-hal yang terkait dengan pelanggaran etika tersebut. Manakala bisa selesaikan secara pribadi dan itu sudah selesai, maka itu kita selesai. Tidak harus kemudian didapatkan terlebih dahulu, karena yang penting secara etik itu diketahui, secara pribadi kan kemudian sudah selesai dan cukup diselesaikan di situ. Kalau tantangannya, tantangan yang kita hadapi ketika etik itu sudah diketahui oleh pihak lain, pihak ketiga, maka kemudian kita harus melibatkan pihak ketiga. Karena terkait dengan etik itu, kalau ada pihak-pihak ketiga yang mengetahui itu nanti kan bisa menyebar. Ketika menyebar ini tentu akan menjadi tantangan berat untuk menyelesaikannya. Karena kadang-kadang kita menghambat untuk isu-isu yang kurang baik keluar dan juga kadang-kadang bisa berkembang. Itu menjadi sebuah tantangan. Dan itu tentu harus ada pemikiran ekstra untuk itu. Ketika ada masalah-masalah etika. Untuk selanjutnya Pak, adakah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Selama saya diberi amanah menjabat kepala sekolah ini, memang belum pernah melakukan penjadwalan seperti itu. Karena terkait dengan pelanggaran itu kan sifatnya temporer, maka ketika ada itu kemudian kita lakukan. Ketika ada kasus yang masuk atau persoalan yang masuk, maka kemudian kita lakukan saja untuk tahapan-tahapan penyelesaiannya. Tidak ada jadwal mulai awal bagaimana penyelesaian di kasus itu. Tahapan-tahapannya seperti tadi yang kita lakukan. Kapan kita bertemu dengan ini, kapan kita selesaikan dengan secara bersama-sama. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi mungkin ada yang membantu. Iya, yang menyangkut persoalan yang dilema etika. Dilema dari siswa, tentu pihak yang membantu saya selaku kepala sekolah. Tentu ada yang pertama adalah teman-teman dari wali kelas dan kemudian dari BK. Itu yang paling utama yang untuk penyelesaiannya. Baru kemudian kalau itu memang tidak bisa selesaikan, baru pihak lain kita akan libatkan. Jadi yang utama di sekolah ini untuk menyelesaikan itu adalah yang paling dekat dengan anak, itu kita ajak untuk ikut menyelesaikan bersama-sama, terutama wali kelas dan kemudian guru bimbingan konselingnya itu. Selanjutnya ini yang pertanyaan terakhir, dari semua hal yang
telah disampaikan oleh Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak pada saat pengambilan keputusan di Matematika? Ya, tentu kita dapat mengambil satu pengalaman dari apa yang kemudian muncul dari persoalan itu, dan kemudian dari teman-teman yang ikut memberikan masukan persoalan, sehingga dapat mengambil kesimpulan, dapat mengambil pelajaran dari teman-teman bagaimana dia memberikan masukan kepada saya selaku kepala sekolah, cara menyampaikannya seperti apa, usulan cara menyampaikannya seperti apa, itu dapat kita ambil pelajaran. Kemudian dari hal yang kasus dari yang muncul itu, tentu kita akan jadikan pelajaran bahwa seperti ini menjadi sebuah pelanggaran etika, dan kemudian kita jadikan sebagai bahan untuk melakukan satu pembinaan. Nah, tentu ini kan kemudian dari persoalan yang ada ini, secara kebetulan juga saya di SMP 1 Laren ini di semester genap nanti, di semester ini sudah kita rancang sesungguhnya untuk menghambat terjadinya pelanggaran-pelanggaran etik melalui satu penanganan terutama yang ke siswa terlebih dahulu, itu dengan melakukan sosialisasi tata tertib. Selain itu, ini sudah persiapan, tim sudah kita bentuk. Ini ke depan kita akan membentuk namanya untuk mengurangi pelanggaran etika di kalangan siswa. Kita bentuk kelompok anak-anak, namanya tim perubahan atau perubahan anti perundungan. Anti perundungan. Ini secara kebetulan memang SMP 1 Laren pernah ditunjuk mengikuti workshop terkait dengan anti perundungan. Anti perundungan itu yang itu menyangkut satu perundungan di bidang etika, perundungan di bidang verbal itu ucapan, dan perundungan fisik, dan termasuk di dalamnya ketika workshop adalah pelecehan seksual. Tentu sampai ke hal kasus-kasus yang besar itu kan awalnya dari pelanggaran-pelanggaran etik, dan itu nanti setiap kelas nanti kita akan menunjuk perwakilan kelas yang anak yang menjadi bintang kelas, bintang bukan bintang akademiknya, tapi bintang yang disukai oleh anak-anak itu akan menjadi kita jadikan sebagai agen perubahan. Jadi agen perubahan anti perundungan. Nah, 5 nanti kita akan beri satu pemahaman tentang peraturan tentang tata tertib, dan kemudian menjadi contoh teladan bagi anak-anak yang lain yang ada di kelasnya masing-masing dan secara keseluruhan di sekolah ini, menjadi teladan. Misal juta gitu lah. Kalau sekolah di sini itu ada 6 kelas, nanti berarti ada 30 anak yang nanti kita akan jadikan bimbing, kita briefing menjadi agen perubahan anti perundungan. Saya pikir itu nanti. Terima kasih Pak Said atas kesempatannya, diberikan waktu untuk wawancara. Semoga nanti hasil wawancara ini bisa menambah wawasan untuk saya selaku JKT ini secara pribadi. Semoga bisa dijadikan laporan untuk kegiatan. Sama-sama. Ya, terima kasih juga diberi kepercayaan untuk memberikan masukan. Namun demikian, apa yang saya sampaikan juga mungkin juga masih banyak hal-hal yang mungkin kurang pas, kurang sesuai dengan mungkin teori-teori terkait dengan kepemimpinan, pembelajaran, maka nanti bisa dilengkapi. Yang paling penting ini adalah bagian dari aksi nyata yang dilakukan oleh para sekolah. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.